Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, kita sudah sampai di hukum ketiga yang ada di muhadarah 32. Qala al-musannifu al-hukmu tsalits. Hukum yang ketiga. Hal yajibul wudu'u ala ghairil muhdits? Apakah wajib mengambil wudu pada orang yang tidak hadas? Zahiru qawlihi ta'ala, idza qumtum ila sholati yujibul wudu'a ala kulli qa'imin wa illam yakun muhditsa. Kalau kita melihat dari zahir firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka kalian wajib wudu gitu. Jadi dari zahir dari firman Allah ini menunjukkan akan wajibnya mengambil wudu bagi setiap orang yang hendak melaksanakan sholat walaupun dirinya itu tidak hadas. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-wudu'a la yajibu illa 'alal muhdits. Sedangkan para ulama itu sepakat bahwasanya wudu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang hadas. Fayakunu qaidul hadasi mudmaran fil ayah wa yusbihul ma'na idza qumtum ila sholati wa antum muhdithun. Maka karena para ulama itu sepakat ijma bahwasanya tidak wajib wudu ketika hendak melaksanakan sholat kecuali bagi orang yang hadas, sehingga kecuali ada orang yang hadas, kecuali orang tersebut itu hadas, wajib mengambil wudu. Seakan-akan qaid atau batasan tersebut, ya, batasan tersebut itu disimpan di dalam ayat itu. Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kan bunyi ayatnya seperti itu. Apabila kalian melaksanakan salat, hendak melaksanakan salat, maka basuhlah muka kalian. Jadi seakan-akan ini perintah wajib. Tapi di sini karena para ulama ini sepakat tidak ada kewajiban wudu kecuali bagi orang yang hadas. Dari sini paham bahwasanya ada lafadz yang dibuang di situ atau disimpan. Apa kalau kita takdir idza qumtum ila shalah, kalau kalian itu hendak melaksanakan salat, wa antum muhditsun, ini takdirannya, dan kalian dalam keadaan hadas, fagsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh muka kalian. Nah, ini takdirannya. Wa innama awwalul ayati bihadza ta'wil lil ijma'i ala anna al wujuba la yajibu illa 'alal muhdits. Kenapa harus mentakwil ayat ini, harus mentakdir seperti yang kita lakukan tadi dengan takwil seperti ini? Karena ulama itu sepakat ijma sudah bahwasanya kewajiban mengambil wudu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang lagi hadas. Jadi orang hadas ingin melaksanakan salat, maka ambil wudu terlebih dahulu atau mandi kalau hadasnya hadas besar. Wa li'anna fil ayati ma yadullu alaihi fa inna tayammuma badalun 'anil wudu wa qa'imun maqamahu wa qad qayyada wujubut tayammumi fil ayati bi wujubil hadas fal aslu yajibu ay yakuna muqayyadan bihi liyata'atta ay yakuna al badalu qa'iman maqamal asli. Dan sungguhnya juga di dalam ayat itu ada yang menunjukkan bahwasanya di situ ada takdir, ya, ada takdir wa kuntum muhditsin. Kenapa? Logikanya seperti ini. Karena tayammum itu kan sebagai ganti dari wudu, ya. Dan tayammum itu sendiri bisa menempati di tempatnya wudu sebagai ganti gitu. Dan dalam wudu, dalam tayammum, ya, kewajiban tayammum di situ dibatasi di ayat tayammum dengan adanya hadas. Maka karena tayammum ini adalah sebagai ganti dari wudu, dan di tayammum ada batasan, ada hadas, ada qayyid, ada batas, ada hadas, maka asalnya yaitu wudu harus dibatasi juga dengan adanya hadas. Agar apa?
agar pengganti wudhu itu yaitu tayammum bisa menempati di tempatnya wudhu, di tempatnya asal. Nah, karena jadi gini, dalam tayammum itu dibatasi dengan adanya hadas, di wudhu tidak dibatasi dengan hadas. Maka karena tayammum itu statusnya sebagai ganti dari wudhu, kalau orang itu tidak bisa mengambil wudhu, maka solusinya adalah tayammum. Dan di tayammum itu ada batasan hadas, ya. Maka agar tayammum itu bisa jadi ganti dari wudhu, maka dari wudhu itu sendiri harus ada hadas. Kenapa? Karena tayammum juga ada hadas gitu. ولأن الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال وهو مقيد بالحدث الأكبر في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فيكون نظيره وهو الأمر بالوضوء مقيدا بالحدث الأصغر. Dan juga perintah wudhu itu adalah perbandingan dari perintah untuk mandi besar. Dan di mandi besar sendiri itu dibatasi dengan hadas besar. Di firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci. Jadi apa perbedaannya hadas kecil dan hadas besar? Ya sama-sama hadas, ya. Sama-sama hadas. Di hadas besar itu ada kewajiban untuk mandi ketika junub. Apabila tidak junub tidak wajib mandi. Nah, maka perbandingannya sama, ya. Fayakun nadhiruhu, yaitu perintah wudu harus juga dibatasi dengan hadas kecil. Sebagaimana dalam mandi junub tadi dibatasi dengan hadas akbar, maka di wudu sendiri harus dibatasi juga dengan hadas asghar. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال له عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته يا عمر يعني أنه عليه السلام أراد بيان الجواز لأمته بهذا العمل. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan apa yang kita katakan tadi, bahwasanya seseorang itu tidak wajib mengambil wudhu ketika hendak ingin melaksanakan sholat kecuali orang tersebut dalam keadaan hadas. Nah, pernyataan itu ada dalilnya dari baginda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat Yaumul Fatah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan menggunakan satu wudhu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu menggunakan satu wudhu. Nah, sehingga hal tersebut itu mungkin terdapat keanehan pada Nabi. Artinya tidak pernah Nabi melakukan seperti itu, yang menyebabkan Sayyidina Umar bertanya-tanya. Faqal, lalu Sayyidina Umar Ibn al-Khattab bertanya pada Nabi SAW, Rasul, engkau telah berbuat sesuatu yang belum Rasul antum membuatnya atau melakukannya sebelumnya. Lalu Nabi SAW menjawab beliau. Apa kata Nabi SAW? Umar, saya melakukan itu dengan sengaja. Artinya bukan Nabi SAW lupa, ya. Apa artinya? Artinya adalah bahwasanya Nabi SAW itu dengan tindakan demikian ingin menerangkan pada umatnya bahwasanya pekerjaan seperti ini itu hukumnya boleh, ya. Wa amma ma warada min annahu alaihi salam wa khulafa'ahu kanu yatawadda'una li kulli salatin فإن ذلك لم يكن بطريق الوجوب وإنما كان بطريق الاستحباب. Adapun hadis-hadis yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa-khulafanya setelah beliau mereka semua mengambil wudu setiap sholat. Jadi ada hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya setiap sholat mereka
mengambil wudu. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua ketika ingin melakukan sholat maka mereka mengambil wudu terlebih dahulu. Bagaimana menanggapi hadis ini? Kata beliau, ya itu bukan dengan cara yang wajib. Artinya mereka mengambil wudu setiap sholat itu bukan wajib. Hanya saja mereka melakukan itu dengan cara kesunahan, ya, sunnah tajdidul wudu. Setiap kali ingin melakukan sholat maka hendaklah seorang itu mengambil wudu, tapi mengambil wudunya itu bukan wajib tapi sunnah. War rasulu sallallahu alaihi wasallam kana daiman yuhibbul afdal falaysa fi fi'lihi ma yadullu ala wujubil wudu li kulli shalah. Ya, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri selalu suka pada yang lebih utama, yang lebih afdol gitu. Maka dalam tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada hal yang menunjukkan akan wajibnya wudu setiap sholat. Hadza wallahu a'lam.